Ruben Sanadi bagi Pelita Jaya FC Karawang. Masih Ruben Sanadi. Kita lihat kali ini Safi Sali masih berhasil mengontrol bola. Dibayang-bayangi oleh Ismail Sofyan. Safi Sali lagi-lagi pelapisan yang dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltram. Walaupun juga bola tampaknya sudah meninggalkan lapangan permainan. Memang merepotkan penyerang manapun juga. Itulah tadi kita bahas, Rendra, dimanapun terjadi satu pemain yang sudah dilewati oleh pemain-pemain dari Pelita Jaya, selalu ada pemain lapis yang datang. Ini satu kemampuan yang cukup baik, namun sayang sekali bola terlalu deras dan terlebih dahulu ya keluar melewati kontribusi atau melakukan overlapping ke depan. Atau memang karena ia mendapatkan tugas untuk tidak terlalu bernafsu melakukan tekanan. Ya, melihat dari tekanan pun yang dilakukan oleh Pelita memang tidak terlalu banyak, dan peran dari Octavianus di sektor kiri di mana juga berdiri bersamaan sejajar dengan Leo cukup baik. Ini menyebabkan juga mungkin peran dari Leo tidak terlalu diharapkan untuk bisa keluar sampai ke depan untuk off. Ramdhani Lestaluhu. Kali masih ada Victor Igbonevo. Berusaha untuk mengejar bola Edi Hafid Murtado. Balik kepada Gilbert Sani atau juga John Takbor Songkali. Pada ke dalam untuk Pelita Jaya FC Karawang. Ya, Ramdhani Lestaluhu tampaknya. Ya, terjadi benturan tadi antara Ramdhani dan juga Victor Igbonevo. Oh, ya, ini adalah duel David and Goliath. Iya. Antara Victor Igbonevo dan juga Ramdhani Lestaluhu. Terkena kaki. Ya, ini dia. Kaki daripada Victor Igbonevo. Ismail Sofyan yang biasanya maju cukup jauh kali ini terfokus membantu pertahanan. Betul. Ramdhani Lestaluhu mencoba tadi gapai umpan panjang. Terlalu jauh tadi memang crossing dari Octavianus. Walaupun memang Ramdhani bisa melakukan tendangan atau memotong umpan tadi, namun memang sangat sulit sekali. Dan bola masih bisa dipotong oleh Stanislav. Peluang bagi Persija, sepak pojok. Musim ini bahu-membahu coba mengangkat prestasi dari Pelita Jaya FC Karawang. Sepak pojok berikutnya. Ismail Sofyan kali ini. Sudah dilakukan. Sebuah sepak pojok Persija Jakarta berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-2 dalam Super Big Match Indonesia Super League di Stadion Manahan Solo, dan kita harus melihat betapa luar biasa gol yang terjadi di sore hari ini. Iya, kita lihat begitu gampangnya BP melompat dan melakukan heading yang sangat dengan satu Pedro Javier. Kita lihat jumping heading yang begitu baik dilakukan oleh Pedro Javier. Tidak banyak peluang memang yang dimilikinya, namun tendangan sepak pojok yang memberikan kontribusi berbahaya di sektor pertahanan daripada Kadek Wardana mampu dieksekusi oleh Pedro Javier dengan heading yang menusuk gawang Kadek Wardana. Dan kita lihat bagaimana tadi kesenangan Coach Iwan Setiawan untuk gol kedua bagi timnya. Ya, sepak pojok dari Ismail Sofyan akhirnya diselesaikan oleh Pedro Javier untuk mencetak gol yang kedua musim ini. Dan kita lihat bagaimana Pedro Javier memenangi duelnya. Ya, penjagaan yang tidak begitu ketat dari Victor Igbonevo yang terlepas. Dan Pedro mendapatkan momen melakukan heading. Kita lihat eksekusi bola-bola mati oleh Ismail memang kerap sekali membahayakan sektor pertahanan lawan. Dan ini terjadi sepak pojok, crossing yang begitu baik, dan heading dari Pedro Javier begitu berkelas dengan penjagaan ketat ya sampai saat ini. Egy Mergiansyah bermain 1-2 cukup baik, kali ini adalah Egy Mergiansyah. Ya, kita lihat bagaimana lagi-lagi lewat dua orang dan ada Ismet orang terakhir yang kembali melakukan tackling yang menurut saya sangat riskan. Apabila Ismet salah sedikit, tentunya akan penalti diberikan pada Pelita Jaya. Dan ini kita lihat wall pass yang begitu baik, Safi dan juga Egy. Kita lihat kembali wall pass dan di sini, kita lihat tackle yang begitu baik berkelas, antisipasi. Takbor Songkali, masih John Takbor Songkali, Alexander Bajewski. 4 pemain. Masih ada Precious Emo Juraye. Ya, sulit sekali, dan kita lihat tadi kecerdikan dari Alexander Bajewski melakukan passing di antara kedua kaki dari pertahanan Persija. Ini dia. Dan ya mengenai kaki dari Alexander. Sentuhan terakhir 2012 ini kita mengetahui betul tahun naga air. betul
Oh, keras sekali Egy. Kartu kuning pantas dilayangkan oleh wasit tentunya bagi Egy yang begitu keras mengambil Robertino. Oh, sangat keras. Kita lihat bagaimana apakah Najamuddin Aspiran memberikan kartu kepada Egy. Gol atas Delta Sidoarjo. Ya, BP juga sudah berperan seperti Wow, pemain. peluang kali ini didapatkan oleh Alexander Bajenski. Masih Alexander Bajenski. Penyelamatan dari Ya. Galis Daryono. Kembali belum pecah telur daripada pertahanan Galis Daryono di saat lawan-lawan atau teman-temannya sudah terlewati juga, dan Galila menjadi sosok terakhir tembok yang bisa mementahkan ya dengan kaki sehingga gol kedua tercipta. Itu sangat baik. Lagi-lagi kita lihat Fabiano menjadi tembok terakhir. Kerja keras memang dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltram. Terlihat ankle-nya tadi sedikit nyangkut pada saat melakukan clearance. Oh. Ya. Tidak diharapkan Fabiano mengalami cedera karena mengingat pertandingan terakhir menghadapi Persib Bandung. Ya, ada tarikan tadi dari Johan Juansa terhadap Ruben Carlos Sanadi. Dua pemain muda, Johan Juansyah dan juga Ruben Sanadi, memiliki karir yang panjang untuk bisa menembus tim nasional senior Indonesia. Egy Melgiansyah kali ini akan melakukan tendangan bebas. Egy Melgiansyah, bola yang sangat baik. Masih bisa dikuasai oleh Galis Daryono. Ya, kembali Gali masih menjadi tembok terakhir yang bisa mematahkan serangan dari Pelita Jaya. Crossing ke tiang jauh dari Egy cukup baik, namun masih lewat dari kepala Victor Bonevo. Iwan. Selain juga untuk bisa membuang-buang waktu. Betul. Kita lihat Marzuki ditenangi oleh wasit Najamuddin Aspiran. Sedikit emosi. 2 menit taman waktu. Pelita Jaya RC Karawang menghadapi Persija Jakarta. Lihat bagaimana duel antara Amarzuki dan juga Ruben Sanadi. Ya, memang